Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Batiar Santoso MPM 18111000432 dan teman saya Rosa Aulia Fadriani MPM 18111000436. Di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika tentang alat pengukur waktu panjang dan berat. Apa sih alat pengukur waktu? Alat pengukur waktu adalah sebuah alat untuk membandingkan kuantitas fisik seperti luas, panjang, massa, dan temperatur dari suatu objek dengan kejadian dunia nyata. Ilmu yang dipelajari tentang alat-alat ukur disebut dengan metrologi. Dalam menggunakan alat ukur harus sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Selain itu juga harus mengetahui cara guna pengukuran yang tepat. Selanjutnya adalah macam-macam alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah panjang. Alat ukur panjang sendiri banyak jenisnya, seperti mistar atau penggaris seperti ini. Untuk memudahkan digunakan, alat ukur ini memiliki skala terkecil mm atau 0, cm, memiliki ketelindahan pengukuran setengah dari skala kecil yaitu 0,5 meter pada saat melakukan pengukuran dengan mistar. Selanjutnya adalah roll meteran. Roll meteran ini sering digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan, yaitu untuk mengukur panjang bangunan. Cara penggunaannya adalah dengan menarik sesuai panjang benda yang akan diukur. Satuan ukurannya adalah cm dan inci. Selanjutnya roll gulung. Roll gulung ini pada umumnya digunakan oleh para penjahit baju untuk mengukur panjang dan lebar. Seorang ingin membuat baju, satuan ukurannya adalah cm. Selanjutnya alat ukur berat. Alat ukur berat ini bermacam-macam jenisnya. Yang pertama adalah timbangan tradisional pasar. Timbangan tradisional pasar ini sering digunakan oleh penjual di pasar untuk mengetahui berapa berat benda yang sudah ditimbang, apakah sudah seimbang atau masih belum seimbang. Jika sudah seimbang, berarti itulah berat benda yang benar. Selanjutnya timbangan modern. Timbangan modern ini banyak ditemukan di toko-toko maupun mal-mal. Timbangan ini otomatis mengeluarkan angka menunjukkan berat benda tersebut. Selanjutnya timbangan duduk. Timbangan duduk merupakan timbangan hanya dengan menaruh barang yang akan ditimbang, lalu menggeser alat ukur yang terbuat dari kuningan sesuai dengan berat barang. Jika berat barang lebih, kita tinggal menaruh anak timbangan pada piring yang jika berat barang lebih, kita tinggal menaruh anak timbangan pada piring yang sesuai dengan berat benda. Timbangan ini sering digunakan untuk menimbang padi, jagung, kedelai, dan jumlah banyak. Selanjutnya adalah timbangan badan. Timbangan badan ini digunakan untuk mengetahui berat badan seseorang. Cara penggunaannya yaitu tinggal menaiki timbangan dan nanti jarum pada timbangan akan menunjukkan angka berat seseorang tersebut. Selanjutnya timbangan bayi. Timbangan bayi sama seperti timbangan berat badan.
Pada timbangan ini akan memunculkan angka secara otomatis yang menunjukkan berat bayi tersebut. Selanjutnya, alat ukur waktu. Alat ukur waktu sendiri banyak jenisnya, terutama yang pertama jam dinding. Jam dinding ini terletak dimanapun tempatnya, di ruang manapun tempatnya. Alat ini digunakan untuk mengukur waktu ketika di rumah, mengetahui waktu pada saat ada di rumah. Selanjutnya, arloji atau jam tangan. Jam tangan arloji merupakan alat ukur waktu yang digunakan di pergelangan tangan, juga sering disebut dengan jam tangan. Bisa memudahkan melihat waktu di mana saja, kapanpun. Itu sangat mempermudahkan. Selanjutnya, jam waker. Jam waker sering digunakan untuk membangunkan tidur ketika seseorang hendak memulai aktivitas pada pagi hari. Cara kerjanya adalah kita menyetel alarm pada jam waker. Lalu ketika jam tersebut telah tepat, maka dengan sendirinya jam waker akan berdering dengan bergetar keras. Selanjutnya, jam pasir. Jam pasir ini merupakan alat ukur waktu kuno yang digunakan pada masyarakat dahulu. Terdapat dua tabung kecil yang mana pada tabung atas terisi pasir penuh. Lama-kelamaan pasir tersebut akan turun. Ketika semua pasir berpindah ke bawah, menandakan waktu 1 jam. Selanjutnya, stopwatch merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan atau pertandingan. Misalnya, beberapa waktu yang dibutuhkan seseorang perenang untuk menempuh garis finish, beberapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari untuk menempuh garis finish, dan lainnya. Cara menggunakan dengan memulai menekan tombol di atas dan berhenti suatu waktu detik ditampilkan sebagai waktu berlalu. Kemudian dengan menekan tombol kedua pengguna dapat menyetel ulang stopwatch dan kembali dari nol. Selanjutnya, alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur baku adalah ukuran yang telah disepakati semua orang dan memiliki hasil yang tetap atau baku. Ukuran baku akan selalu sama besar walaupun berbeda orang yang mengukurnya. Alat ukur baku untuk panjang adalah penggaris atau meteran, untuk berat adalah timbangan, dan untuk waktu adalah jam. Sedangkan ukuran tidak baku adalah alat ukur yang tidak memiliki ukuran dan hasil yang tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Alat ukur tidak baku untuk mengukur panjang dan tinggi suatu benda selain penggaris dan meteran juga dapat dilakukan dengan jengkal. Pengukuran didasarkan pada jarak paling panjang antara ujung jempol dengan ujung kelingking. Hertz. Didasarkan pada ukuran panjang lengan depan dari siku sampai jari tengah. Depan didasarkan pada ukuran sepanjang dua belah tangan. Kaki berdasarkan ukuran panjang sebuah kaki. Digit berdasarkan lebar sebuah jari, tali, dan lain sebagainya. Alat ukur tidak baku untuk mengukur berat adalah dengan membandingkan berat kedua benda dengan cara diangkat namun tidak tahu jumlah kilo beratnya, tapi hanya bisa menaksir berat benda itu. Alat ukur tidak baku untuk mengukur waktu adalah berdasarkan ketinggian matahari atau terik matahari. Seperti para pekerja di sawah, biasanya mereka menentukan waktu berhenti bekerja dengan berdasarkan posisi matahari.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa Aulia, Saudari Rosa Aulia. Terima kasih. Selanjutnya yaitu C, mengukur satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Yang pertama itu ada satuan panjang. Jadi panjang suatu benda itu dapat dihitung dengan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Konversi satuan panjang jika dari atas turun satu tangga ke bawah, yaitu dikali 10. Dan jika dari tangga bawah naik satu tingkat ke atas, itu dibagi 10. Contoh, konversikan 100 cm pada satuan desimeter. Jadi naik sentimeter ke desimeter naik satu tingkat. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 desimeter. Contoh yang kedua yaitu konversikan 100 cm dalam satuan milimeter. Dari sentimeter turun ke milimeter yaitu dikali 10. Jadi 100 dikali 10 sama dengan 1000 milimeter. Contoh ketiga yaitu 5 km ditambah 2 hektometer ditambah 6 desimeter. Jadi 5 km ini dijadikan ke dekameter terlebih dahulu. 5 dikali 10 50, lalu 50 dikali lagi 10 jadi 500. Dekameter. Lalu 2 hektometer dijadikan ke dekameter. Jadi 2 hektometer 2 dikali 10 jadi 20 dekameter. Lalu 6 dekameter turun jadi 6 dekameter. Jadi 500 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan jadi 526 dekameter. Yang kedua yaitu satuan berat. Jadi berat suatu benda itu dapat dinyatakan dengan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama dengan satuan panjang. Jadi jika naik satu tangga, contoh dari miligram ke sentigram, itu dibagi 10, dan jika turun itu dikali 10. Contoh yang pertama yaitu 0,3567 kg dijadikan ke gram. Dari kilogram turun ke gram. 1 kilo dijadikan gram yaitu 1000 gram. Jadi
dikali 1000 gram. 0,3567 dikali 1000 gram. Hasilnya yaitu lalu dari gram dijadikan ke miligram. 0,3567 dikali 1000 gram dijadikan ke miligram, yaitu 1 juta miligram. Hasilnya yaitu 3506,700 miligram. Contoh soal yang kedua itu 5000 miligram dijadikan ke sentigram. Jadi naik 1 miligram itu sama dengan 10 sentigram. 5000 dibagi 10 sentigram sama dengan 500 sentigram. Lalu dari sentigram dijadikan ke kilogram. 5000 dibagi 1 juta. Hasilnya yaitu 0,005 kilogram. Yang ketiga ini ada satuan waktu. Jadi satuan waktu itu bisa dinyatakan dengan menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dekade, abad, masehi, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari satuan waktu. Yang pertama ini ada 4 windu. Jadi 1 windu ini sama dengan 8 tahun. Jadi 4 windu sama dengan 4 dikali 8 tahun. 4 dikali 8 yaitu 32 tahun. Lalu 312 minggu. Itu sama dengan 312 dibagi 52 minggu. Jadi 1 tahun itu ada 52 minggu. 312 dibagi 52 minggu sama dengan 6 tahun. Maka tiga puluh dua ditambah 6 dikurang 9. 32 ditambah 6 sama dengan 38. Lalu 38 dikurang 9 sama dengan 29 tahun. Dan materi selanjutnya yaitu yang D.
penerapan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, timbangan tradisional itu biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang di pasar untuk menimbang sayur, buah-buahan, dan ikan. Lalu yang kedua, ini di toko-toko mal biasanya menggunakan timbangan yang tradisional, yang modern, seperti untuk menimbang kopi, telur, dan gula. Yang ketiga, ini para tukang kayu ini menggunakan roll meteran untuk mengukur kayu, misalnya untuk membuat lemari, kursi, meja, dan jendela. Yang keempat itu ada penjahit. Penjahit itu biasanya menggunakan roll gulung untuk mengukur panjang baju dan lebar baju. Dan yang kelima, ini siswa menggunakan mistar untuk menggambar seperti bangun ruang, atau siswa juga bisa menggunakan mistar untuk menggambar rumah atau lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.